Assalamualaikum saudara pemirsa, di tengah gempuran hujan deras kita akan melakukan maintenance kepada unit kipas angin ini. Serinya KS1618B. Sudah lama tidak dirawat, ini banyak sarang penyamun, langsung saja kita bongkar markibong. Saudara pemirsa, perawatan itu meliputi pembersihan, itu yang utama dan paling utama ya, karena ini benda beroperasi di ruangan terbuka, tidak kedap udara sehingga banyak debu yang menempel. Nah, seperti ini kita bersihkan, kemudian pelumasan kembali. Jadi untuk pembersihan yang maksimal ini benda ini kita bongkar sampai ke dalam supaya benda-benda yang di dalam ini bisa kita bersihkan, debu-debu yang menempel di dalam. Termasuk ini struktur pendukung juga kita bersihkan, ini banyak sarang penyamun. Ini apalagi ini tebal sekali saudara, kita bersihkan nanti. Bagian kaki-kaki penyangga juga ini karena tidak terlalu parah, nanti kita semprot saja menggunakan blower, berhubung kita belum punya kompresor ya saudara pemirsa. Untuk gearbox belakang ini dia besi ya saudara, bukan plastik sebagaimana yang kita punya kebanyakan itu. Dia menggunakan logam, ini besi kan, mudah-mudahan dengan ini lebih kokoh, lebih awet. Besi. Nah itu. Perhatikan ya saudara pemirsa, ini bagian rotornya ini banyak sarang penyamun. Seandainya tadi kita tidak bongkar, kemudian hanya ditiup dari luar pakai blower, pembersihannya bisa saja, hanya saja kurang maksimal, tidak sampai menjangkau ke dalam-dalam. Dan sedikit banyaknya ini mempengaruhi kinerja ya, jadi kurang maksimal dan mempercepat panas ya. Satu persatu saudara dicuci pakai bensin, dilap pakai macun bahasa bengkel kami dulu. Bahasa sini atau apa, pokoknya intinya lap lah, yang berasal dari kain perca. Kalau ini bukan kain perca ini, tapi baju bekas, apapun itulah. Untuk memastikan bahwa bagian bushing itu tidak ada benda-benda yang tertinggal di situ, entah serbuk pasir atau serbuk besi. Nah, caranya seperti ini. Buat ujung kain, bantu misalnya masukkan menggunakan ujung obeng seperti ini. Biasanya nggak perlu dibantu pakai ujung obeng pun bisa, tapi ini harus dibantu karena tebal kainnya. Nah seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, kemungkinan besar itu dia bersih, bebas dari serbuk-serbuk pasir atau batu atau bahkan serpihan besi. Nah, yang sudah bersih seperti ini disisihkan. Yang tertinggal bushing belakangnya juga bersihkan karena ada sarang penyamun juga. Bagian yang tidak terjangkau lap kita sebul, kita tiup menggunakan blower nantinya. Ulangi hal seperti tadi. Nah, tadi cari ujung yang tipis. Nah, kok nggak nemu. Nah seperti ini. Masuk, dorong pakai obeng. Ini kalau sudah seperti ini bersih. Sisa-sisa sela-sela yang tidak terjangkau blower kita sisihkan di sini yang sudah bersih. Tinggal bagian rotor kita lepas dulu nih, bagian kipas pendingin rotor. Nah ini bagian rotornya sudah bersih ya saudara pemirsa. Sudah kita amplas sedikit juga tadi, sedikit, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti mengikis asnya, malah nanti diameternya mengecil, berkurang, itu malah tidak presisi lagi dengan bushing. Kita semprot supaya hilang kotoran yang di lubang tuh. Penyalaan apinya lumayan kurang ya, padahal ini perlu maintenance juga.
perlu maintenance ini sepertinya blowernya. Nah, tapi sudah hilang. Tadi ada entah apa. Oke, sudah bersih. Jangan lupa bagian gearbox juga kita bersihkan. Dalamnya tidak usah karena di dalamnya ada gemuk, ada grease, nanti grease-nya terkikis oleh bensin. Luarnya saja. Langsung dilap. Sela-sela yang tidak terjangkau lap nanti disebul, ditiup menggunakan blower tadi. Blowernya kenapa tadi tiba-tiba di bagian carbon brush menyala terang, tapi sekarang sudah sembuh. Ini perlu di maintenance juga. Jadi di rumah ini banyak yang perlu di maintenance ya. Yang pertama ini yang kita kerjakan adalah kipas. Nanti insya Allah yang kedua itu Magicom, karena Magicom itu perlu perbaikan bukan hanya maintenance. Magicom bagian penghangatnya mati, jadi tidak bisa untuk menghangatkan nasi. Ya alhamdulillah penanak nasinya masih hidup. Jadi kita perlu bongkar juga. Ada dua Magicom, satu besar satu kecil. Terus dispenser ada dispenser tinggi yang air panas dan air dingin peltier, maksudnya bukan dingin alami. Nah itu pendinginnya mati. Pendinginnya kita tidak tahu mati atau tidak, tapi yang jelas kipas pembuang panasnya itu mati. Perlu juga nanti kita maintenance. Nyala lagi saudara. Lihat. Kadang hilang kadang timbul. Ini hilang. Kipas rotor ini kotor juga, ini kipas rotor kita oles-oles. Mudah-mudahan ini bukan plastik yang jika terkena bensin meleleh atau pecah malah. Nanti langsung kita tiup menggunakan blower. Soalnya ada bahan sikat gigi tertentu yang kena bensin dia langsung pecah, lapuk. Kalau ini tidak, ini sikat gigi ini mereknya apa ini, itu pun kurang tahu ini kenapa ada perbedaan perlakuan. Lap-lap sedikit. Kita rangkai pertama rotornya terlebih dahulu. Ini kipas rotor itu berada di as bagian depan. Kalau tidak salah seperti ini tadi ya. Kalau salah ya nanti tinggal diperbaiki. Oh seret. Ya seperti ini. Seperti ini atau aduh lupa pula ini. Mana membuka file ini? Seperti ini atau seperti ini ya? Coba dulu. Ini kan bagian depan. Oh iya seperti ini saudara, ini kan presisi. Iya ya. Baru nanti di sini kita kasih washer. Ada washer, ada bushing. Ini washer. Ada yang tebal. Ada juga yang tipis. Ini washer yang paling tebal. Kita pasang di sini. Kameramen, butuh kameramen ini saudara. Tuh. Ya bawa berat. Ini lapar ya berat. Jangan kayaknya. Oh atau ini di bawah ya. Nah itulah kita tadi lupa. Alah. Biarlah.
Statornya juga ada sarang penyamun tadi nampaknya belum kita bersihkan, nanti kita bawa kemari. Oke, sudah terpasang saudara rotornya. Kita bersihkan pakai blower ya sudah pemirsa. Ini penyalaan pertama biasanya ini yang menimbulkan nyala api berlebihan di karbon brusnya. Coba ya. Oh itu. Tapi setelah berjalan dia hilang. Kenapa dia kira-kira? Nah, nanti kita cek. Insya Allah. Saudara pemirsa, kalau diperhatikan ini frame-nya itu rumah busing ini besi cor ya, bukan plat yang di press menggunakan proses deep drawing, itu bukan yang dibentuk, tapi besi cor ini. Mungkin ada kekurangan dari kelebihannya, biasanya besi cor ini rapuh, jadi kalau seandainya kena benturan dia pecah. Tapi kalau plat kan paling penyok, bisa di apa, kembalikan ke posisi awal, bentuk awal seperti itu. Langsung kita rakit. Kita gunakan singer. Jadi busing depan itu posisinya di sini, busing belakang di sini. Kita tetesi dulu. Begitu juga busingnya juga kita tetesi. Jadi tidak cuma as rotornya ya, supaya lebih maksimal. Apalagi nih barang inventaris pribadi nih, harus inventaris untuk royalnya itu harus lebih ya kan, nggak usah mikir. Ini di atas ya, lupa tadi. Aduh ini ya. Oh iya, gini kayaknya. Lupa saudara posisinya. Nanti kita cek putarannya. Bismillah. Oh salah, berarti ini yang di belakang ini ya kan. Nah, itulah manfaatnya ada foto. Ini yang di depan. Nah seperti ini. Nah ini yang di belakang. Ini kan ada rumahnya. Ini entah soket lah bagaimana kok, kenapa tidak bisa dilepas kan begitu ya. Nah seperti ini saudara. Ini dia. Kabelnya pun melintir-melintir, jangan sampai nanti berputus. Apa prot? Orang kok tiba-tiba secara tiba-tiba. Nanti setelah terpasang kita tetesi oli lagi ya dari luar. Pokoknya maksimal lah ya kan. Seperti ini ya. Gimana sih? Iya ke? Iya. Seperti ini. Ya, ini. Enteng perputarannya. Kalau seandainya nanti setelah terpasang dikencangkan tidak enteng, tinggal diketok-ketok. Kita pasang dulu mur bautnya. Bukan mur baut ini mur saja, karena salah satu sisinya ada dratnya ini. Berfungsi sebagai mur. Jadi pasang saja menyilang dua posisi. Mana obengnya tadi? Obeng panjang mana? Dua baut saja secara menyilang dipasang, baru nanti kita tes running. Kalau ada yang kebalik misalnya perputarannya, atau ada yang salah pasang kan nampak nanti di situ, atau seret kan seperti itu, atau tidak hidup karena faktor lain. Kalau ini relatif enteng ya. Agak seret, kita pukul sedikit.
perputaran baling-baling itu jika dilihat dari depan itu searah jarum jam ya. Jadi kita cek dulu. Oke, ini sudah berputar searah jarum jam, sudah benar. Langsung kita pasang saja keempat bautnya. Kita skip. Ini lagi dibongkar kok, ini kan punya kita. Kita kasih pelumas di bagian depan sebelum dipasang apa itu namanya? Hah? Sebelum dipasang gearbox belakang kita pasang, kita kasih pelumas sekali lagi. Oke, sangat licin tuh kan, kameranya jadi nggak fokus pakai kameramen. Pasang pin, ini pin super masuknya saudara. Sampai ujung masuk dan ujung keluarnya sama panjang, idealnya sama panjang. Nah seperti itu, enteng banget ini kan, sama panjang. Oke, sudah terpasang, udah kayak turbin angin. Oke, 1 2 3, swingnya diaktifkan. Oke.